Halo lah friends, kembali lagi dengan saya Fitri di podcast Bincang Seru. Kali ini kita kedatangan seseorang yang spesial banget, karena susah banget ya Pak ngundangnya. Beliau ini adalah Bapak Dr. Suwarna Abadi, biasa dipanggil Pak Nano. Beliau adalah seorang akademisi yang melakukan penelitian tentang Mahkamah Konstitusi. Halo Pak Nano. Halo. Salaman dulu Pak. Cotosan dulu ya. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Mbak Fitri ya. Iya Mbak Fitri Pak. Okay. Alhamdulillah baik ya Pak. Senang sekali loh saya Pak Nano bisa hadir di sini Pak. Akhirnya Ya. Bisa juga sharing di podcast Bincang Seru bersama saya. Oke, Pak, ini kan kemarin akhir-akhir ini nih banyak banget berita-berita tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sudah disahkan. Banyak, karena di dalam situ ada banyak sekali pasal-pasal yang kontroversi, yang banyak masyarakat tidak setuju dengan pasal tersebut gitu. Nah, saya kepo nih Pak, sebenarnya proses pembuatan undang-undang sampai akhirnya disahkan menjadi undang-undang itu seperti apa sih? Apakah melibatkan masyarakat atau tidak gitu? Oke. Yang perlu kita samakan persepsi dulu, memang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini sudah disahkan. Tetapi kita harus sama-sama memahami bahwa apakah disahkan itu sama dengan sudah diberlakukan? Jawabannya adalah tidak. Karena yang namanya diberlakukan itu manakala KUHP ini sudah diundangkan dalam lembaran negara, itu sudah memiliki yang namanya keberlakuan dan daya ikat. Selama belum diundangkan di lembaran negara, sebetulnya KUHP ini masih sebatas disahkan, tapi belum diundangkan. Nah, per hari ini ketika saya tadi coba membuka beberapa situs ya, baik DPR maupun di peraturan, sampai hari ini memang belum ada pengundangan. Pengundangan itu salah satunya ditandai dengan ditandatangani oleh Presiden. Kemudian di situ diundangkan tanggal berapa, lembaran negara nomor berapa, kemudian ditambahan lembaran negara nomor berapa, itu masih belum ada, artinya masih pengesahan. Nah, memang secara aturan, jika nanti dalam kurun waktu 30 hari, kalau nggak salah ya, itu belum ditandatangani oleh Presiden, sebetulnya otomatis undang-undang itu sudah diberlakukan. Nah, memang kontroversi itu memang wajar ya Mbak, karena yang namanya undang-undang itu kan, apalagi KUH pidana ya, itu prosesnya sangat lama, tidak hanya 1 tahun 2 tahun, tetapi mulai dari mungkin prolegnas tahun-tahun sebelumnya. Nah, kontroversi itu sebetulnya apakah undang-undang KUH pidana ini sudah dibuat berdasarkan aturan yang berlaku. Kalau di negara kita itu kita harus berpatokan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya, yaitu tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebetulnya ada 5 kategori atau tahapan dalam pembuatan undang-undang. Yang pertama adalah pasti di tahapan perencanaan. Perencanaannya bagaimana? Kemudian pada tahap penyusunan, ya. Kemudian pada tahap pembahasan, kemudian ada tahap pengesahan, kemudian ada tahap pengundangan. Nah, dari 5 tahapan ini, selama 5 tahapan ini sudah diberlakukan, kemudian yang dilakukan itu merujuk pada Undang-Undang 12 tahun 2011 beserta perubahannya, maka sebetulnya kita bisa menelisik rekam jejak bagaimana undang-undang ini proses dilakukan. Misalnya dalam tahap perencanaan. Perencanaan itu bisa jadi diwujudkan dalam, kita sering mendengar yang namanya prolegnas gitu ya. Ada prolegnas, kemudian ada prolegnas prioritas kalau di DPR sekarang. Nah, apa itu Pak prolegnas itu prioritas? Program legislasi nasional gitu ya. Jadi undang-undang ini sebetulnya sudah diprogram enggak, dan pada saat pemrograman perencanaan itu kan dibutuhkan beberapa koordinasi dari lembaga-lembaga yang terkait. Kemudian pada tahap penyusunan ini, apakah sudah dijalankan atau enggak? Contohnya adalah salah satunya ada enggak naskah akademisnya. Ya, naskah akademis adalah salah satu faktor yang mendasari terbitnya rancangan undang-undang. Tanpa ada naskah akademik, tidak mungkin ada yang namanya rancangan undang-undang. Nah, kemudian yang terakhir kita misalnya KUH pidana nih. KUH pidana sekarang ada di tahap yang nomor 4, yaitu pengesahan. Iya, tapi belum diundangkan. Yang nomor 5 belum. Artinya
seperti tadi yang saya sampaikan, pengesahannya sudah, tetapi keberlakuannya atau daya ikatnya belum. Gitu. Berarti kalau disahkan itu belum tentu bisa diberlakukan ya Pak ya? Belum bisa diberlakukan gitu ya, maksudnya? Belum bisa. Nah, belum. jarak antara disahkan menjadi diberlakukan itu, diundangkan itu berapa lama Pak? Tadi saya sampaikan harusnya ya Presiden bisa menandatangani sejak disahkan, tetapi kalau nanti dalam kurun waktu 30 hari Presiden belum menandatangani, itu otomatis sebetulnya sudah bisa diberlakukan. Iya, dinyatakan sebagai undang-undang. Oh, jadi meskipun Presiden itu tidak menandatangani dalam waktu 30 hari, sudah otomatis ya Pak ya? Betul. Diberlakukan menjadi undang-undang. Ya, walaupun memang dalam prinsipnya sebetulnya tidak mungkin ya Presiden tidak menandatangani, karena kan legislasi ini, KUH pidana ini misalnya, itu kan disusun berbarengan antara DPR sama Presiden. Pastinya ya harus mendapat sama-sama persetujuan dari kedua belah pihak. Pak, kemudian dalam perencanaan tadi kan Pak Nano sudah menyebutkan tuh prosesnya bagaimana, kan ada yang namanya perencanaan juga. Nah, di dalam perencanaan itu sebelum menjadi sebuah RUU, apakah melibatkan masyarakat juga dalam perencanaan tersebut atau bagaimana? Ya, naskah akademis itu salah satunya dibuat itu tidak hanya melihat dari aspek peraturan perundang-undangan, tapi mungkin apa yang diberikan oleh masyarakat. Dan jangan lupa dalam proses pembuatan pembentukan undang-undang itu juga ada yang namanya partisipasi masyarakat, gitu ya. Nah, masalahnya adalah apakah memang masyarakat ini diikut sertakan dalam partisipasinya? Itu memang bahasanya itu pembuktiannya bagaimana? Karena memang mayoritas undang-undang itu dibuat pasti menyertakan partisipasi masyarakat. Ya, itu pasti, itu tidak mungkin tidak. Nah, memang untuk memastikan apakah memang masyarakat berpartisipasi atau tidak, itu nanti bisa diajukan yang namanya hak kita sebagai warga negara. Salah satunya adalah memohon di judicial review misalnya peran serta masyarakat kok lemah ya di undang-undang ini misalnya. Biasanya kan tidak hanya undang-undang, yang sekelas peraturan daerah pun ketika belum diundangkan itu biasanya ada diskusi publiknya. Diskusi publik biasanya disampaikan anggota dewan misalnya dengan beberapa kalangan masyarakat. Gitu ya Pak. Oke, memang KUHP ini prosesnya juga panjang banget ya Pak ya. Seperti kita ketahui bersama bahwa KUHP kita ini yang sedang kita pakai itu kan bukan milik kita sendiri, melainkan milik Belanda ya Pak ya. Nah, untuk menjadikan itu milik kita sendiri, yang dibuat oleh kita sendiri itu kan juga tidak mudah ya Pak. Butuh waktu bertahun-tahun bahkan puluhan tahun ya Pak. Betul. Untuk membuat sebuah perundang-undangan. Namun setelah sudah disahkan, ternyata masih banyak banget pasal-pasal kontroversial yang tidak disetujui oleh masyarakat kita. Nah, apakah adanya pasal-pasal kontroversial tersebut ya Pak? Undang-undang peraturan yang sudah disahkan tadi, meskipun belum menjadi undang-undang, tetapi sudah disahkan, apakah bisa dibatalkan Pak atau bagaimana? Oke, saya coba berjalan mundur ke belakang. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini sebetulnya adalah sudah pernah, yang lama nih ya, belum yang baru, berdasarkan penelusuran yang sudah saya lakukan sampai dengan tahun 2022 kalau nggak salah, KUH Pidana itu sudah pernah diajukan judicial review itu sebanyak 33 kali. Wah, sejak tahun berapa itu Pak? Seingat saya, ya, kalau salah saya nanti jangan gitu. Seingat saya mulai tahun 2006, 2003 atau 2004 atau 2006 itu sudah ada. Jadi secara material pasal-pasal tertentu itu sudah diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Memang dari 33 judicial review itu mayoritas itu memang ditolak ya atau tidak dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, jawabannya yang kedua adalah apakah bisa undang-undang seperti KUHP ini yang sudah disahkan? Iya, kalau disahkan belum. Tapi kalau sudah diundangkan itu baru boleh diajukan judicial review. Oh, berarti kalau misalnya masih disahkan aja belum dijadikan undang-undang, belum diberlakukan itu tidak bisa dibatalkan ya Pak ya? Jadi gini, pengesahan itu kemarin kan anggota dewan sudah mengesahkan nih, tetapi sampai hari ini saya belum melihat tanda tangan presiden dan diundangkan dalam lembaran negara. Kalau itu sudah, maka kita warga negara itu boleh melakukan yang namanya judicial review terkait dengan pasal-pasal,
kemudian formalitas, muatan, materi yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oke, kita break dulu Pak biar nggak tegang, minum-minum dulu. Ya. Oh enggak Pak, minum. Oke Pak Nano, setelah minum kita seger lagi ya Pak. Apa Pak? Gimana Pak? Jangan makin oleng dong Pak. Iya, gimana? Oke, lanjut ya Pak ya. Lanjut. Oke, tadi kan Pak Nano bilang bahwa undang-undang yang masih disahkan aja, belum diundangkan atau belum diberlakukan itu tidak bisa dibatalkan gitu ya Pak ya. Lalu Mahkamah Konstitusi nih itu kan wewenangnya salah satu kewenangannya adalah menguji undang-undang ya Pak ya terhadap undang-undang dasar. Nah, yang dilihat oleh Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang itu apa aja sih Pak? Oke. Pertanyaan Mbak Fitri ini berat ini. Jadi gini Aduh. Pak. Seberat badanku kayaknya Mbak. Jadi gini. Apakah sebuah undang-undang itu bisa diajukan judicial review? Memang langkah konstitusional kita sebagai warga negara atau mungkin beberapa kalangan yang merasa hak konstitusionalnya itu dirugikan dengan keberlakuan sebuah undang-undang, contohnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini diberikan jalur konstitusional yaitu namanya judicial review. Nah, judicial review itu adalah permohonan terhadap sebuah undang-undang, baik yang dimohonkan itu formalitas pembuatannya ataupun materi yang ada di undang-undang yang akan diuji. Isinya gitu ya Pak? Isinya kan ada pasal, ada ayat gitu nggih, atau mungkin bisa jadi frasa-frasa di dalam ayat pasal-pasal itu. Jadi ada dua. Jadi pengujian itu bisa secara formil, pengujian itu juga ada yang secara material gitu. Jadi ada dua wilayah pengujian itu. Nah, sebagai contoh misalnya Undang-Undang Omnibus Law yang kemarin sempat rame. Dari sekian banyak permohonan judicial review yang dimohonkan itu, ternyata yang dikabulkan itu adalah permohonan pengujian secara formil atau formalitas pembuatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 gitu ya. Nah, itu yang dikabulkan, lainnya yang pengujian material itu tidak. Artinya apa? Berarti kalau melihat dari pengujian secara formil berarti ada masalah dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Nah, jadi langkahnya itu. Nah, kemudian dari situ sebetulnya menggelinding lagi siapa yang boleh untuk mengajukan judicial review itu. Di dalam undang-undang sudah ditegaskan bahwa pada dasarnya semua orang itu boleh, tetapi harus memiliki syarat, ya, syarat yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Yang pertama adalah misalnya warga negara. Kemudian yang boleh itu juga kesatuan masyarakat hukum adat, pastinya yang masih hidup ya Mbak. Kemudian badan hukum publik atau privat. Kemudian yang terakhir adalah lembaga negara. Nah, apakah selesai di situ? Jawabannya juga tidak, masih ada koma, yaitu adalah panjang ya Pak ya? Panjang gitu ya. Makanya jangan disela dulu ya Pak. Okay. Atau saya tak keluar kalau disela. Okay. Kemudian gini, apakah ketika 4 ini sudah selesai? Tidak. Ternyata di undang-undang juga mensyaratkan lagi boleh mengajukan permohonan judicial review manakala merasa hak dan atau kewenangan ya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 itu dirugikan dengan adanya undang-undang yang akan diujikan. Jadi misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini menurut beberapa orang munculnya misalnya contoh pasal kontroversi adalah kumpul kebo kan tidak boleh nih. Nah, jadi orang-orang misalnya para pihak yang senengane kumpul kebo misalnya, bukan kebo lah ya, kumpul bersama, kumpul bareng, itu mungkin merasa dirugikan, boleh tidak boleh, selama ada memang hak yang merasa dirugikan dengan munculnya undang-undang ini, potensi kerugiannya itu muncul bisa. Jadi diajukan aja, nanti toh hasilnya serahkan kepada Mahkamah Konstitusi, karena tidak harus benar, enggak. Cuma memang nanti dalam permohonannya ke Mahkamah Konstitusi itu ada beberapa syarat juga. Tadi yang saya sampaikan, yang merasa hak konstitusional itu dirugikan dengan munculnya undang-undang yang akan kita ujikan. Cara mengajukannya gimana Pak? Ada dua sih. Kalau Mbak Fitri suka jalan-jalan bisa langsung ke Jakarta, kemudian nulis di sana boleh. Tapi secara umum bisa secara online bisa Mbak, bisa secara
offline ini melalui kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Di situ ada semua. Di websitenya Mahkamah Konstitusi ya Pak? Nanti kalau saya jelaskan di sini lama kali ya, 2 kali tatap muka lebih bisa melalui MKRI. Just information aja Pak, siapa tahu bisa online, bisa offline. Online ini kan memang sudah lama lah ya. Online itu sudah lama. Offline juga banyak pihak yang memohonkan secara offline itu juga ada. Oke. Lalu gimana Pak apabila tadi kan sudah masyarakat nih misalnya sudah melakukan judicial review, mengajukan permohonan judicial review, terus kemudian terbukti nih ternyata undang-undang tersebut seperti yang Pak Nano bilang Omnibus Law itu kan dia cacat formil ya Pak ya. Nah gimana kalau undang-undang tersebut cacat secara formil maupun material gitu Pak? Langkah apa selanjutnya? Kalau kita berkaca pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, kita sama-sama mengetahui bahwa atas permohonan pengujian secara formil Undang-Undang 11 2020 terhadap Undang-Undang Dasar 1945, amar putusan Mahkamah Konstitusi kan inkonstitusional bersyarat. Dan kita sebetulnya banyak amar-amar putusan Mahkamah Konstitusi, misalnya mengabulkan, misalnya membatalkan pasal, membatalkan ayat, bahkan ada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi itu yang membatalkan seluruh undang-undang gitu ya. Kalau kita berkaca misalnya ada undang-undang koperasi yang tahun 2012 itu dibatalkan secara keseluruhan. Jadi ibaratnya itu kalau memang 1-2 pasal itu menyangkut dengan ruh undang-undang itu, maka bisa jadi Mahkamah Konstitusi membatalkan seluruh undang-undang. Nah, untuk mengisi kekosongan hukum biasanya Mahkamah Konstitusi itu memberlakukan kembali undang-undang sebelum ada Undang-Undang 2012 itu. Berarti undang-undang yang lama dipakai lagi ya Pak ya? Ya, karena kalau tidak ada yang dipakai, terus kalau kita misalnya mau ngurus koperasi, apa dasar hukum yang kita pakai? Nggak ada, karena di situ yang baru udah dihapus gitu ya Pak? Iya, betul. Jadi kekosongan ini harus kita isi. Seperti Mbak Fitri ya, kalau kosong itu harus diisi. Apanya Pak, hatinya? Gitu enggak. Jadi itu ya Mbak. Jadi pengujian tadi kembali lagi ke materi diskusi kita itu bisa melalui pengujian formil, bisa melalui pengajuan material. Dua-duanya diberikan. Tetapi yang saya perlu ingatkan kepada law friends atau mungkin teman-teman yang lain, jangan dulu meminta pengujian kepada Mahkamah Konstitusi sebelum KUH pidana ini diundangkan. Karena ada dua. Kalau kita mau melakukan pengujian secara formil, di situ ada peraturan Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian undang-undang, yaitu jangan sampai lewat waktu 45 hari secara formil. Ya, secara formil. 45 hari jangan sampai terlewat. Lewat sehari pun, maka permohonan kita pasti akan tidak dapat diterima. Tidak, karena memang syaratnya 45 hari kalau formil. Tapi kalau material Pak, substansi muatan ayat tidak ada batas waktu. Berarti kalau ingin mengajukan formil tadi itu 45 hari setelah peraturan tersebut diundangkan ya Pak? Diundangkan, betul. Itu batas waktu, formalitas. Jadi kenapa kok diberikan batas 45 hari? Supaya kita tahu nih, kalau misalnya pengujian formil ini ternyata disahkan atau dikabulkan, ya secepatnya undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku atau tidak memiliki kekuatan hukum. Seperti yang di Omnibus Law ya, kan waktunya kurang setahun nih, tidak sampai kurang setahun. Apakah memang pemerintah dengan DPR sudah merevisi apa yang diamanatkan oleh MK atau belum? Kalau tidak, otomatis undang-undang ini tidak akan memiliki daya ikat lagi. Dalam waktu berapa lama itu Pak? Ya otomatis selama 2 tahun kita ngitung aja dari 2 tahun itu sudah pakemnya, waktu pakemnya atau bagaimana? Iya, kan ingat putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah final and binding. Jadi tidak ada upaya hukum lain. Mau tidak mau harus mau. Seperti Mbak Fitri, mau tidak mau harus mau. Kalau tidak mau tidak mau. Gitu ya, contohnya itu harus final and binding. Jadi kalau tidak ya sudah, otomatis undang-undang itu menjadi tidak berlaku. Berarti kalau misalnya selama 2 tahun itu tidak ada perbaikan gitu misalnya ya Pak ya, berarti secara otomatis tidak bisa diberlakukan gitu ya? Betul, dan kembali ke aturan-aturan yang lama biasanya itu. Gitu sih, Jadi itu sih garis besar dari judicial review itu. Jadi kalau saya underline lagi, formil, pengujian formalitas, misalnya KUH pidana ini ada yang mau mengajukan judicial review, kalau pengen mengajukan formalitas secara formil, waktunya 45 hari sejak diundangkan. Tapi kalau material, kapan Pak masa berakhirnya ada? Jadi selama undang-undang itu masih berlaku, kita boleh mengajukan judicial review secara material.
Oke, menurut Pak Nano nih, ini kan kita membahas tadi tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nih ya. Nah, sekalian closing statement nih Pak. Tadi kan kita sudah ngobrol panjang lebar tuh Pak terkait tentang proses undang-undang itu bagaimana, kemudian sampai dengan disahkan itu seperti apa, kemudian kalau misalnya melakukan judicial review. Nah, menurut Pak Nano sendiri nih, Undang-Undang Kitab Hukum Pidana ini sudah sesuai dengan undang-undang, tidak bertentangan dengan undang-undang dasar atau bagaimana sih Pak menurut Pak Nano sendiri nih? Iya, closingnya sedikit ya Mbak. Okay. Jadi gini, undang-undang itu dibuat pidana misalnya, itu salah satunya adalah untuk mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Gitu ya. Jadi kalau misalnya muncul pasal-pasal itu sebetulnya kalau kita berpikir positif itu adalah kemarin tidak ada ini, sekarang harus kita atur ini, karena hukum itu sifatnya adalah untuk mewujudkan gitu ya masyarakat adil dan makmur dan lain sebagainya. Nah, kalau kita berbicara bagaimana sih sebetulnya muatan pasal gitu ya, itu adalah pertanyaan yang sangat subjektif. Pasti ada pro dan kontra, termasuk Menteri Hukum dan HAM juga menyatakan munculnya KUHP itu pasti akan memunculkan pro dan kontra. Nah, bagi para pihak yang kontra terhadap beberapa pasal yang dinilai kontroversial, tadi saya sampaikan ada jalur konstitusional, yaitu adalah mengajukan judicial review, baik secara formalitasnya maupun secara material yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terima kasih. Gitu ya Mbak Fitri. Oke, terakhir pesan buat law friends dong Pak. Pesan terakhir untuk law friends, sebagai insan hukum, maka kita tidak boleh bosan memberikan gambaran, memberikan pencerahan kepada beberapa masyarakat, misalnya yang merasa kok ada pasal-pasal yang menurut dia adalah tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Law firm bisa menyampaikan bahwa ada loh pintu, yaitu adalah judicial review yang notabene adalah sudah diamini oleh undang-undang negara kita, termasuk undang-undang Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Nano atas sharing-sharingnya hari ini, seru sekali. Semoga di lain waktu kita bisa mengundang Pak Nano lagi untuk sharing-sharing hal lain lagi. Oke Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak.